Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika majnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan seri kedua dari kata mutiara 48, di mana kita menjelaskan tentang khauf dan roja. Jadi terkait dengan khauf dan roja. Untuk itu mohon diperhatikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ammal, dan angan-anganlah olehmu atau renungkanlah olehmu qadiyatal ladzi, keputusan pada orang yang qatala, membunuh siapa alladzi tis'an wa tis'ina 99 apanya nafsan, jiwa. Coba kamu renungkan dan perhatikan tentang peristiwa yang terjadi di mana ada seseorang yang telah melakukan pembunuhan sebanyak 99 atau jiwa. Summa ta'ala kemudian bertanya, siapa alladzi? Alladzi maksudnya adalah orang yang membunuh 99, rohiban kepada seorang pendeta. Faqala, dan berkata atau bertanya siapa alladzi, orang yang membunuh 99 tadi, bertanya lalu kepada sang pendeta. Jadi ini terkait dengan dosa besar, dosa yang dilakukan oleh seseorang karena rasa khawatirnya, karena rasa takutnya, khaufnya itu. Dia ingin dengan rasa khauf, dengan melakukan kriminalitas dalam bentuk pembunuhan seperti itu, dia ada rasa khawatir. Khawatirnya apa? Khaufnya itu adalah dengan melakukan pembunuhan sebanyak 99 jiwa itu, ini yang dikhawatirkan nanti dia akan mendapatkan siksa. Sehingga khauf ini menjadi salah satu yang mengantarkan, rasa khauf ini mengantarkan untuk bertaubat kepada Allah. Karena dia berharap dengan dosa yang besar, dengan kriminalitas yang dilakukan dalam bentuk pembunuhan ini, bahwa Allah masih membuka ruang pertaubatan. Allah masih membuka maghfirahnya untuk memberikan ampunan. Artinya dengan besarnya dosa, dengan kesalahan dan dosa itu justru mengantarkan dia untuk Untuk bertaubat. Jadi seperti itu cerita ini. Karena ini dikaitkan dengan khauf, ada kekhawatiran. Sekaligus dia meroja itu berharap bahwa sekalipun saya dilumuri dengan dosa besar ini, saya masih berharap, punya harapan. Karena dibandingkan dengan rahmat, maunah, maghfirah Allah, bahwa sesungguhnya dosa-dosa yang saya lakukan ini masih lebih besar maghfirah Allah. Sehingga ini melahirkan roja, akhirnya melahirkan roja. Nah, begitu bertanya kepada seorang rohib, kemudian pertanyaannya begini, hali min taubatin. Hali, adakah li itu li bagiku min taubatin, dari taubat. Artinya apakah masih bisa aku diterima taubatku ini? Faqala, maka jawab siapa rohib lahu kepada si alladzi, lelaki yang membunuh 99 jiwa. Jawabannya bagaimana? La taubata lak, la taubata, tidak ada taubat laka bagimu, sudah tidak bisa kamu bertaubat, terlalu besar
dosamu. Terlalu besar kriminalitas yang kamu lakukan karena kamu sudah membunuh 99 orang. Itu kalau dijadikan sebuah jihad. Maka ternyata ketika dijawab seperti itu, maka kemudian menyempurnakan. Siapa bihi, yaitu alladzi al-mi'ata menjadi 100. Ternyata ketika dijawab seperti itu oleh si rahib, justru rahib itu dibunuh oleh orang tadi, ya. Karena dia ingin diberikan jawaban bahwa tobatnya itu masih diterima. Ya karena dia berangan-angan bahwa yang namanya maghfirah Allah itu jauh lebih luas, lebih besar dibandingkan dosa seorang hamba. Sebesar apapun dosa seorang hamba, bandingkan dengan lautan maghfirah Allah, dengan sifat ghafarnya Allah, itu tidak ada bandingan. Ya akhirnya si pemuda si lelaki pembunuh ini akhirnya menyempurnakan pembunuhannya menjadi 100. Maka malah bihi al-mi'atah. Maka kemudian menyempurnakan siapa bihi, yaitu alladzi qatala tis'a wa tis'ina nafsan, tadi itu menyempurnakan al-mi'atah menjadi 100. Karena tidak ada jawaban dari seorang tokoh, dia tetap di dalam hatinya itu bahwa saya harus bertaubat dan harus ada orang yang bisa menjawab bahwa dosa-dosaku ini masih terbuka untuk diampuni. Summa ata, maka kemudian datang siapa alladzi aliman kepada orang alim. Fasa'alahu, maka kemudian bertanya. Fasa'alahu, kemudian bertanya siapa alladzi kepada alim. Faqala, maka bertanya siapa alladzi lahu kepada alim. Man yahulu bainaka wa bainaha. Man adapun bilang siapa yahulu yang bisa. Yahulu itu membuka bainaka antaramu wa bainah, dan antara tobat. Di mana ya ada yang masih bisa menerima. Ya. Man yahulu bainaka wa bainaha. Siapa yahulu yang bisa melepaskan antara kamu dan antara dosa-dosa ini. Walakin akan tetapi idhab, pergilah kamu ila qaryatin kada. Artinya ini minta solusi. Apakah ada orang yang bisa memberikan solusi atas kesalahan saya ini? Saya telah membunuh orang pada akhirnya 100 ini. Maka sama si alim tadi, coba kamu idhab, pergi ila qaryatin, ke sebuah desa. Kaza di sini. Fafiha, maka itu tetap di dalam desa. Maka di dalam desa itu kaumun, adapun kaum ya'budunallaha, ya'buduna, di mana kaum itu menyembah Allah kepada Allah. Kamu begini, coba kamu pergi ke desa sana dan kemudian kamu tinggal di sana. Karena di sana itu kaum yang mana seluruh kaumnya adalah orang ahli ibadah. Fakun, maka jadilah fihim, menjadi bagian daripada kaum kamu di sana. Hatta tamutu, sehingga kamu meninggal di sana. Nah, akhirnya ada solusi. Ya, kalau tadi kan oleh rahib langsung diputus bahwa kesalahanmu, dosamu, di mana kamu itu telah melakukan pembunuhan 99 orang, itu sudah tidak ada ya pintu taubat buat kamu. Nah ini enggak, si alim ini tidak, justru si alim memberikan isyarat, memberikan petunjuk, disuruh pergi ke sebuah desa. Di sana kamu bisa taubat di sebuah tempat yang jauh dari sini. Koryahnya desa itu adalah ditempati, dihuni oleh orang-orang ahli ibadah, dan hiduplah di sana sampai kamu mati. Ternyata falamma tawassata, maka ketika
Tawassato ada di tengah. Apa at-thariqu jalan. Artinya ketika ada di tengah jalan, adrakahu itu menemui atau menyusul kepada Allah di apa al-mautu, kematian. Ternyata di tengah perjalanan itu justru yang menyambutnya itu adalah kematian. Nah, di sini kan problem kan. Orang ini ya mau tobat tapi belum sampai kepada desa pertaubatan, tempat di mana dia akan bertobat. Belum sampai di sana. Sementara dia membawa dosa yang besar dengan melakukan pembunuhan sampai 100 orang, sementara tempat untuk bertaubat belum sampai. Sementara tempat sebagai tempat tobatnya itu dia belum sampai ke sana. Ternyata dia lebih dahulu dijemput oleh kematian. Ini bagaimana? Qadiyah sebenarnya. Problem seperti ini. Bagaimana kita bisa? Maka fakta somat, maka terjadi perdebatan, pertengkaran fihi pada alladzi orang tadi. Siapa? Malaikatul rahmati, malaikat rahmat, wa malaikatul azabi, dan malaikat azab. Maka terjadi perbedaan pendapat, percekcokan. Ya, karena apa? Malaikat rahmat mengatakan bahwa orang ini sudah diampuni dosanya dan dia layak. Sementara malaikat azab bilang itu belum bisa diampuni dosanya karena dia belum sampai ke tempat pertaubatan. Dan dia lebih dahulu disusul oleh kematian. Karena dia belum sampai ke desa pertaubatan, maka tentu dia wajib masuk neraka. Kira-kira begitu perdebatan. Maka kemudian Allah ilaihi. Kemudian Allah memberikan wahyu. Fa'auha, maka memberikan wahyu siapa Allah? Allah ilaihi, kepada malaikat yang bertengkar itu. Ini loh. Kamu bertengkar boleh, karena itu bagian daripada ijtihadmu. Tapi tentu untuk mencari pembenaran kepada masing-masing butuh argumentasi. Ibaratnya kalau di dialogkan, kamu masing-masing harus punya argumentasi. Ya memang betul argumentasimu masing-masing. Yang satu malaikat rahmat mengatakan bahwa orang ini sekalipun membawa dengan dosa yang banyak, tetapi di dalam hatinya dia bertaubat, dia ingin menuju kepada atau ke tempat bertaubat. Hanya berubah, hanya berniat saja, itu sebenarnya sudah cukup. Itu katanya malaikat. Sementara malaikat azab gak bisa. Bagaimana mungkin bahwa orang sebesar itu, sebanyak itu dosanya, dan dia belum sampai ke desa pertaubatan, kok kemudian mendapatkan ampunan? Tidak bisa itu. Tetap orang ini karena belum bertaubat secara penuh, maka tidak bisa itu dikatakan bertaubat atau dia masuk surga, wajib masuk neraka. Dari perdebatan itu akhirnya Allah memberikan wahyu an akisu agar supaya mereka malaikat itu untuk mengukur jarak. An akisu dalam mengukur siapa malaikat al-qaryata, desa allati kharaja ilaiha. Allati kharaja, allati yang kharaja yang keluar, siapa allati ilaiha, kepada qaryah. Wal qaryatal lati, dan kepada qaryah atau desa allati yang tahtuju kharaja yang keluar, siapa allati minha, dari. Sekarang coba ukur antara desa yang tidak dituju sebagai tempat pertaubatan dengan desa yang ditinggalkan, dari tempat dia meninggalkan rumahnya tadi. Itu coba dulu. Fa'ila ayyima kana aqraba. Fa'ila ayyima, maka mana di antara keduanya? Antara qaryah, antara rumah yang dituju atau tempat pertaubatan dengan rumah yang ditinggalkan, itu mana yang lebih dekat? Bahwa maka adapun alladzi bahwa maka adapun ayyima min ahliha,
yang termasuk daripada penduduknya qaryah. Jadi mana yang lebih dekat? Apakah dia lebih dekat ke tempat pertaubatan atau masih dekat ke rumah di mana dia meninggalkan rumah? Allah, maka kemudian Allah memahyukan ilal qaryatil lati yurid. Maka kemudian Allah memberikan wahyu ilal qaryati ke desa allati yurid, allati yang yurid itu yang dituju oleh si allati. Antu qoribi, hendaklah desa yang dituju itu dibilangi Allah, kamu mendekatlah. Jadi Allah memberikan wahyu kepada desa yang mau dijadikan tempat tujuan bertaubat, dibilangi oleh Allah, anta qoribi, hendaklah kamu Korea mendekat. Wa ilal qaryatil lati kharaja minha wa ilal qaryatil lati, dan kepada desa allati kharaja minha, yang keluar siapa allati minha dari desa, artinya dari desa rumah yang ditinggalkan itu tadi, tubaidi, desa yang ditinggalkan, hendaklah kamu antubaidi, menjauh. Coba bahwa jada, maka menemukan siapa alladzi, ya, aqraba ilal qaryah, lebih dekat, aqraba lebih dekat ilal qaryatil lati, ke desa yang yuridu diinginkan oleh si alladzi, orang yang mau bertobat tadi. Ternyata bahwa orang yang hendak taubat itu ternyata lebih dekat kepada mana? Kepada desa yang hendak menjadi tempat tujuan bertobat. Seberapa jauh sih jaraknya? Bisyibrin, 1 jengkal. Nah, ya Allah. Fa'akhadatu, maka kemudian memegang atau mengambil kepada Allah di sapa malaikatur rahmah, yaitu malaikat. Akhirnya dari perdebatan dan perebutan mana yang berhak, ya, di antara dua malaikat itu, apakah tobatnya diterima atau tidak, apakah dia masuk surga atau tidak, ternyata malaikat rahmat lebih memenangkan untuk menjadikan orang itu mendapatkan surga dan diterima taubatnya, karena jarak yang ditempuh, desa yang ditempuh itu jauh lebih dekat dibandingkan desa meninggalkan dari rumah, dari desa yang ada. Wal hadis, ada pun hadis ini ada di dalam hadis Sahihain. Katanya di pengarang, nakol tuhu aku atau kami, nakol tuhu aku telah menukilnya cerita ini bil makna, melalui makna. Jadi redaksinya itu redaksi yang ditulis oleh mu'allif, sedangkan ya isinya, ya, redaksi isinya itu ditulis oleh mu'allif. Karena apa? Karena ini ada hadis. Jadi, tapi ini bukan merupakan hadis, ya, tulisan ini, tapi itu merupakan apa? Pemahaman, pengertian. Diambil dari secara maknawi, tidak dari sisi lafaz. Waqala, dan dawuh siapa? Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Ini sekali-kali berkata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi yang menjadi gurunya Ibnu Athaillah. Sekaligus ini murid daripada Abu Hasan Asy-Syadzili, Abu Abbas Al-Marsi. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi anhu kepada Abu Abbas Al-Marsi. Beliau mengatakan begini, al-amatu idza khuifu khauf. Al-amatu adapun orang umum, orang awam. Idza khuifu, apabila diberikan rasa khauf. Khaufu, mereka khauf. Apabila diberikan rasa takut, khaufu, mereka akan takut. Wa idza rujau, apabila diberi rasa berharap, rojau, maka mereka, itu cirinya orang awam. Jadi orang awam itu kalau dia ada di dalam posisi khauf, dikhaufkan oleh Allah, jelas khauf.
Sedangkan wal khosatu, sedangkan orang-orang yang istimewa, orang pilihan, itu mata kuwifu, manakala ketika diberikan rasa khauf, justru rojau mereka menjadi meraja atau menjadi benar. Wa mata rujau, dan ketika mereka diberikan roja, khaufu, sebaliknya mereka justru justru yaitu khauf mereka. Itu orang-orang tingkatan khos. Jadi kalau tingkatan am, ya kalau diberi khauf ya itu khauf. Kalau diberi roja ya dia akan meroja. Kalau diberi keadaan berharap atau roja ya dia akan roja. Berbeda dengan orang-orang yang di posisi makom khos, ketika mereka diberi khauf justru mereka roja, dan ketika diberi roja justru mereka khauf. Nah, qala dawu fil Lataifil Minan, ada di dalam kitab Lataifil. Ungkapan kata ini yang disampaikan oleh Abul Abbas Al-Mursi itu ada di dalam kitab Lataifil Minan. Sekarang pemahamannya apa? Wa makna kalam istaihi hada. Dan adapun makna ucapan Syekh ini, ya, Syekh Abul Abbas yang ditulis di dalam kitab Lataiful Minan ini juga salah satu karya yang ditulis oleh Ibnu Athaillah, tapi itu merupakan catatan-catatan cerita, ya, cerita atau manaqibnya guru-guru beliau, yaitu Abul Abbas Al-Marsi, manaqib daripada Abul Hasan Asy-Syadzili, kitab Lataiful Minan. Untuk memaknai penjelasan ini, penjelasan gurunya ini, Ibnu Ajibah mengatakan gini, annal amata, yang dimaksudkan dalam konteks, ya, atau yang dinyatakan sebagai tesis tadi, ungkapan di atas tadi oleh Abul Abbas Al-Marsi, dipahami oleh Ibnu Ajibah seperti ini. Maksudnya bahwa annal amata, sesungguhnya orang umum, orang awam, mereka waqifuna, selalu menggantungkan siapa ma'al dhawahiril amri, selalu menggantungkan bersama dengan dohir-dohirnya perintah. Kalau perintahnya khauf maka dia akan khauf, kalau perintahnya roja maka dia akan roja. Itu orang awam, maknanya seperti itu. Fa idza khuwifu, apabila diberi rasa khauf siapa khaufu, mereka itu khauf. Kenapa? Laisa, karena laisa tiada lahum bagi orang umum, orang awam, nufudun, terus tembus, tidak punya kemampuan untuk menembus ilama waro al-ibarat binuril fahmi, terhadap tidak mampu menembus di balik ungkapan-ungkapan melalui cahaya pemahaman. Karena dia tidak punya nurul fahmi, sehingga di balik itu dia tidak paham. Jadi ketika ada zahirnya ayat perintah ya dipahami itu perintah begitu. Begitu itu ada larangan ya larangan begitu. Begitu ada ungkapan khauf mereka akan khauf, begitu ada ungkapan roja mereka akan roja. Itu di kalangan awam justru, berdasarkan bertawakuf, bergantung kepada dhawahirul amrin, karena mereka tidak mampu untuk menembus di balik ungkapan-ungkapan itu melalui cahaya ilmu. Kama li ahlillah, kama sebagaimana apa yang dimiliki oleh ahlillah terhadap ahlullah, orang-orang yang dekat dengan. Wa ahlullah ini berbeda. Begitu juga bagi ahlullah, ya. Wa ahlullahi, maka adapun orang-orang yang dekat dengan Allah, itu idza khuifu, apabila mereka diberikan rasa khauf, justru rojau, mereka itu berharap. Jadi ketika dia ada rasa khauf, justru khaufnya ini menjadi roja. Karena apa? Alimina, karena mereka itu mengetahui annahu, sesungguhnya sesuatu miwaroi khaufihim, ada di balik khaufnya mereka.
Karena mereka sangat tahu di balik khauf itu ada apa. Di balik khauf itu ternyata ada harapan. Ketika dia merasa ya, orang lain itu di kalangan orang awam dia menangis karena takut siksa. Justru nangisnya orang-orang yang pos ini bukan karena takut siksa, takut nangisnya itu tidak mendapat perhatian. Jadi sangat berbeda. Karena Allah yang banyak rahmatnya, Allah yang banyak maghfirahnya, ada kekuatan. Jadi mereka itu di hatinya orang-orang ahlullah itu tidak ada rasa takut. Ketika yang muncul khauf satu misal, dia sadar ketika dia ketika dia menjalankan ibadah. Ibadah yang dia lakukan itu bukan karena apa? Bukan karena khauf, itu maksudnya. Yang biasanya kebanyakan orang itu kalau ibadah, motivasi ibadah orang-orang awam itu karena khauf yang banyak, karena takut disiksa. Karena takut nanti akan dilaknat oleh Allah. Tidak dengan orang-orang ini. Ketika ketika dia melakukan ibadah dalam bentuk sholat bukan karena yang menuntut dia, yang membuat dia melakukan perintah Allah itu bukan karena takut, tetapi karena apa? Karena menganggap, karena berojak, karena dia berharap, ya, dengan dia melakukan ibadah itu dia ingin dekat dengan Allah, bukan takut kepada hukuman-hukuman Allah. Wama dan adapun sesuatu khawafu yang telah menjadikan takut dengan itu ausaful marjui, menjadi sifat-sifatnya zat yang diharap. Jadi justru apa yang ditakutkan ya dengan sesuatu itu menjadi sifat yang diharapkan, alladzi la yanbaghi, yang tidak diperbolehkan apa ayat atau diputus min rahmati, dari rahmatnya Allah, wala ayyu aisa, dan tidak diperbolehkan diputus min minati, dari karunia Allah. Jelas. Fahtalu, maka kemudian mereka melakukan penipuan, ikhtalah. Kalau Jawanya itu rekodoyo ala ausofi karomihi, atas sifat-sifat mulianya Allah, ilman minhum, menjadi ilmu pengetahuan minhum dari mereka, akan sesuatu khawafahum, yang menjadikan takut kepada mereka. Illa kecuali liyajmi'ahum, kecuali niscaya akan mengumpulkan siapa Allah hum, kepada ahlullah, alaihi, kepada Allah, waliyuruddahum, dan akan mengembalikan siapa Allah hum, kepada ahlullah, bidzalika akan ahlullah ilaihi, kepada Allah. Wa idza rujau, apabila diberikan rasa roja, ya khaufuna, justru mereka merasa khauf, waiba masyiatihi, akan tiadanya kehendak Allah, alladzi yang huwa adapun waiba masyiat mi warai rojaim, ada di belakang harapan ahlullah. Wa khaufu, dan mereka menjadi khauf, ayyakuna, ada sesuatu doharo yang telah muncul minar rojai, dari roja, ikhtibaron, sebagai sesuatu yang menguji diukulihim, terhadap akaliah mereka. Al-taqifu, adakah masih berhenti atau tergantung ma'ar rojai, bersama roja, autan fudu, atau dia terus ilama batona, kepada sesuatu yang tersimpan mafi masyiati, di dalam kehendak. Walidzalika, oleh karena itu asar lebih memilih atau mengutamakan arroja, kepada roja, khaufahum, atas khaufnya mereka. Sudah jelas. Wadakhola, dan masuk siapa al-Junaid radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu, kepada Syekh Junaid, ala syaihihi asiri, kepada gurunya yang namanya Siri Asyikhi. Pada suatu ketika Junaid itu sowan kepada gurunya yang namanya Siri Asyikhi.
Fawajadahu, maka menemui siapa Said Junaid kepada Siri Asyikti, gurunya itu mabdudan dalam keadaan susah. Ditemui ya pada saat sowan itu ternyata gurunya itu susah. Faqala, maka bertanya siapa Junaid lahu kepada Siri Asyikti, malaka ayyuha syekh mahbudun, sesuatu apa laka yang menimpa kepadamu ayyuha syekh wahai guru mahbudun, kok tampak diberikan kesusahan. Faqala, maka jawab siapa guru, gini loh Junaid, kamu melihat aku murung atau susah? Karena begini, dakhala alayya sabun. Dakhala telah masuk alayya, bertamu kepadaku siapa sabun, seorang pemuda. Ada tadi ada pemuda sowan kepada aku. Pada saat sowan, pemuda itu bertanya, faqala li, bertanya siapa pemuda li kepada aku. Bertanya begini, ma haqiqatut taubat, apa sih hakikat taubat? Fakultu, maka aku jawab, karena dia bertanya, saya menjawab. Maka aku jawab, fakultu, maka aku menjawab lahu kepada pemuda, hakikatnya taubat itu Allah. Jangan sampai kamu itu lupa dan baga dosa. Selama kamu tidak melupakan dosamu, ya, kamu ingat dosamu sebagai warning. Nah, jika kamu pernah berdosa ini berarti kamu tidak akan pernah mengulangi lagi, kan? Itu namanya taubat. Faqala, maka berkata, maka menjawab kepada ashabus, justru pemuda itu berbeda jawab. Bal, akan tetapi at-taubatu, adapun taubat itu atunsa, dilupakan. Apa zan juga dosa. Atunsa, akan dilupakan. Atunsa, akan dilupakan engkau dan baga oleh dosa. Bisa begitu. Ya, atunsa, kamu akan dilupakan dan baga akan dosa. Atau atunsia, atau kamu dilupakan apa dan juga oleh dosa. Artinya yang pemuda menjawab bahwa sesungguhnya yang melupakan itu bukan kamu terhadap dosa, tapi dosamu yang melupakan kamu. Itu jawabannya. Summa kharajani, kemudian dia keluar. Siapa pemuda ini? Qala, berkata siapa Al-Junaid, Junaid berkomentar, fakultu, maka saya berkata, katanya. Jadi berbeda kan? Kalau gurunya mengatakan hakikat taubat itu adalah ketika kamu lupa kepada dosa. Ini menurut Siri Asyikti. Sementara menurut pemuda tadi yang bertamu, yang sowan kepada Siri Asyikti itu, bahwa hakikat taubat itu adalah di mana dosamu akan melupakan. Kalau gurunya mengatakan kamu melupakan dosa, ya, jangan pernah kamu melupakan dosa. Ya, jangan pernah kamu melupakan dosa. Itu hakikat taubat. Sedangkan pemuda tadi, taubat itu adalah antunsia, yaitu di mana engkau akan melupakan dan baga akan dosa. Jadi saya ulangi, ada kesalahan. Yang tadi itu diawali dengan Allah tansa, jangan pernah lupa dan baga dosa. Itu katanya Siri Asyikti. Sementara pemuda tadi mengatakan antunsia, ya, hendaklah tiada lupa kamu dan baga akan dosa. Jadi latansa, jangan lupa kepada dosamu. Antunsia, salah satunya adalah tobat, adalah kamu melupakan akan dosa. Yang tadi yang satu mengatakan jangan lupa dosa, yang satunya mengatakan lupakan dosa. Itu pendapat yang berbeda, ya. Jadi saya ulangi lagi, salah saya. Summa kharaja, kemudian keluar ani dariku qala Junaid. Ya. Kemudian qala berkata Junaid, fakultu, maka saya bilang, as-shawabu maqalahu syab bi anni idza kuntu fi halatil jaba'i tsumma naqalani ila syuhudi istofa. As-shawabu maqalahu syab. Apa yang benar? As-shawabu, adapun yang benar itu sesuatu kolau yang berkata kepada siapa ashab pemuda. Jadi yang benar itu apa yang diucapkan pemuda, bukan apa yang dikerjakan guruku Siri Asyikti tentang hakikat taubat itu. Kenapa? Karena sebenarnya aku idza kuntu, apabila ada aku fi halatul jaba,
pada saat umpamanya aku di saat sedang jauh dari kebaikan. Artinya saya dalam keadaan jelek. Jafa itu artinya adalah kering. Kering itu artinya kan sepi, jauh dari kebaikan. Ketika aku ada di dalam kondisi jauh dari kebaikan, sumanakolani kemudian memindahkan aku. Ya, Jafa itu ila syuhudis sofa untuk bisa menyaksikan kebaikan atau kejernihan. Karena ketika aku ada di dalam kondisi yang kering, yang jauh dari kebaikan, kemudian dipindahkan aku untuk menyaksikan lawan dari Jafa, sebuah kejernihan, maka fazikrul Jafa fi halitus sofai Jafa ini, maka adapun ingat tentang keringnya kebaikan fi halis sofai di saat sedang jernih, itu Jafa, hukumnya tetap Jafa. Kultu, saya kemudian berkomentar, nadrus kiri, adapun pandangan guruku ila ahli bidayati itu ditujukan kepada orang-orang pemula, orang-orang ahli bidayah, orang-orang syarif. Sementara wan nadrul Junaidi, sedangkan kajian atau pandangan Junaid ila ahli nihayati ditujukan kepada orang-orang yang sudah sampai kepada puncak. Wal kullu, adapun secara keseluruhan sawabun, semuanya benar. Siri Asyikti benar, Junaid juga benar. Tinggal meletakkan. Makanya itu ketika ditanya Imam Ghazali mana baik antara rojak dan khauf, beliau memberikan satu jawaban dengan biasa. Ibaratnya seperti roti dan air. Mana baik antara roti dan air? Tergantung kebutuhan. Kalau memang waktu itu adalah dia dalam keadaan lapar, maka roti jauh lebih bagus. Tapi ketika yang dibutuhkan itu adalah karena haus, maka yang dibutuhkan adalah air. Sama seperti ini, sama dibutuhkan dan tidak bisa dinafikan salah satu. Demikian penjelasan yang saya sampaikan di dalam kitab ini, dan ini merupakan akhir dari kajian kata mutiara yang 48. Mudah-mudahan menjadi kajian yang bermanfaat. Ya, dan kita akan pindah kepada kata mutiara yang ke-48 juga ini. Masih 48 itu berseri-seri. Ada satu, udah cuma tinggal satu lagi. Jadi istilahnya 48. Pertama itu 48A, yang ini 48B, begitu aja. Kemudian jadi manfaat. Akhiran wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.